Aku dan Hendy sama-sama dibawa ke rumah sakit. Jika Wiryawan dan Aji tidak melerai kami, maka adu hantam akan terus terjadi. Aku yang tersungkur tidak terima dan bangkit melawan Hendy. Dengan kekuatan yang kumiliki ku serang balik dia. Beruntung Aji dan Wiryawan memegangi tanganku dan Aji berhasil menenangkanku hingga aku menghentikan aksiku. Wiryawan langsung menghampiri Hendy yang sudah terkapar di atas lantai. Seminggu sudah berlalu tapi aku dan Hendy masih tidak saling berbicara. Bahkan dia tidak muncul ketika kita berolahraga bulu tangkis di tempat biasa. Yuk kita berangkat ke sana, kasihan Hendy, dia sendirian di rumah sakit. Mamanya lagi di luar negeri shopping dengan anak tirinya dan kita tahu sendiri papanya kan, ajak Wiryawan, dia sengaja mendatangi kantorku. Katanya tadi pagi Hendy masuk rumah sakit lagi. Dan tentu saja tidak ada satupun keluarga yang menemaninya. Papanya pasti sibuk dengan istri barunya, tentu saja itu istri yang kesekian kalinya. Kami pun mengangguk. Sampai di rumah sakit, terlihat Hendy wajahnya diperban menyisakan mulut dan mata. Dia seperti mumi saja dan tangan kanannya digip, lalu kedua kaki juga diperban. Aku ingin tertawa tapi tidak baik menertawakan orang sakit. Melihat kedatangan kami Hendy hendak duduk tapi Aji yang berada di depan kami langsung berlari dan menyangga punggungnya. Wiryawan mengatur dudukan berangkar agar Hendy bisa duduk dengan santai. Sam, maafkan aku, celotehnya, kalau sudah begitu aku merasa iba kepadanya. Aku mengangguk dan menyalami tangan kanannya. Au, jangan kencang-kencang pegangnya, rintihnya. Ups, maaf, lupa. Sengaja sih, jawabku sambil tertawa kecil. Elo, enggak kasihan kepadaku? Kamu kenapa? Kami bertiga akhirnya duduk di kursi mengelilingi Hendy untuk mendengar penjelasannya. Aku tak tahu jika mereka menguntitku sejak sore. Malamnya ketika keluar dari bar mereka mencegatku. Dua orang langsung meringkusku dan aku dibawa ke mobil mereka, sedang mobilku disopiri salah satu dari mereka. Entah aku dibawa kemana, aku tidak tahu. Setelah sampai tujuan barulah penutup matanya dibuka. Aku didudukkan di sebuah kursi dengan tangan diikat ke belakang. Kira-kira ada 10 orang di sana. Dan ketua mereka maju menginterogasiku. Kau tahu apa yang mereka cari dariku? Kami bertiga menggeleng. Noura, mereka mencari Noura, apa berarti mereka para pengawal Herman? Mungkin, aku tidak mengenal mereka. Aku mengeluarkan gawaiku dan men-scroll mencari-cari sebuah foto. Ketika ketemu, kuarahkan gawaiku ke Hendy, ya benar, dia yang menanyaiku. Berarti benar mereka orang suruhan Herman, ucapku sedikit gelisah. Jika seperti itu, berarti Noura belum ditemukan oleh mereka. Ini berita bagusnya, kawan. Celetuk Aji, aku langsung menatap tajam kepadanya. Bukan begitu Sam, Wir, Hendy, maaf, tetap saja kita ikut sedih atas terlukanya dirimu kawan. Makasih Ji, tapi ucapanmu ada benarnya. Seulas senyum tersungging di bibir Hendy, kami jadi ikut tersenyum bersama. Kau tahu enggak Sam, jika lukanya seperti ini aku lebih memilih berkelahi denganmu saja. Mereka menghajarku tanpa ampun dengan tangan dan kaki diikat. Sakit banget rasanya. Bisa saja loh, jika mereka berdua tidak melerai kita kamu juga bakal hancur berkeping-keping, hahaha. Siapa dulu dong Isam gitu loh, aku tertawa, aku sengaja menyombongkan diri hanya untuk bercanda. Akhirnya Hendy ikut tertawa dan diikuti kedua temanku yang lain. Kau bisa sampai rumah sakit? Apa mereka yang membawamu ke sini? Heran Aji dan kami ikut diam menyimak. Enak jika mereka membawaku ke sini, aku ditinggal sendiri di rumah kosong tersebut. Lama aku pingsan, hingga matahari masuk lewat lubang-lubang kayu dinding rumah. Dengan susah payah, aku membuka talinya dan merangkak keluar. Untungnya ada orang lewat dan dia bisa mengemudi. Akhirnya aku meminta bantuannya agar membawaku ke rumah sakit. Dan disinilah sekarang diriku ini. Oh, kirain mereka yang membawamu ke rumah sakit ini, Aji mengangguk-anggukan kepalanya. Kok mereka bisa tahu kamu pernah menolong Noura? Wiryawan menaikkan alisnya, bingung. Nah itu dia yang menjadi pertanyaanku juga Wir. Tapi untuk orang seperti Herman, aku percaya sih dia pasti bisa menemukannya, ucapku. Kalau begitu kenapa dia belum menemukan keponakannya? Wiryawan bertanya sambil mengangkat kedua tangannya. Iya kan, entahlah, berarti Noura pintar bersembunyi, celetuk Aji. Kami bertiga manggut-manggut mendengar penjelasan Aji. Hatiku lebih tenang setelah mendengar Noura belum ditangkap Herman. Benar kata Aji, bocah itu pandai bersembunyi. Dalam hati aku tersenyum senang. Semoga kamu baik-baik saja Noura. Sementara suatu pagi di kediaman Noura, Herman dan Tatia menerima laporan dari pengawalnya.
Herman tampak berpikir dan Tatia juga ikut diam termenung. Sementara ketua pengawal berdiri mematung di samping mereka dengan sikap tegap kedua tangan ke belakang. Suasana sepi. Terdengarlah dering HP yang berasal dari kantong celana Herman. Didekatkanlah ke telinga HP tersebut dan mulai mendengarkan seseorang di seberang sana berbicara. Dia menutup benda pipih tersebut dengan senyum yang mengembang. Kemudian Herman berdiri dan memberikan perintah kepada pengawalnya agar mengikutinya. Dia menggandeng tangan kekasihnya sambil tersenyum hingga membuat Tatia kebingungan. Semua pengawal sudah memasuki mobil, mereka mengikuti mobil majikannya yang sudah melaju di depan. Dan tujuannya adalah rumah Karina. Suami istri tersebut belum berangkat ke restorannya. Ya benar, orang suruhan Herman telah berhasil mengintai Karina dan berhasil menemukan bukti bahwa Karina mengetahui keberadaan Noura. Tiba di rumahnya Karina. Tanpa permisi mereka langsung masuk dan mengobrak-abrik perabotannya. Suami Karina yang sedang siap-siap memasukkan masakan di dapur kaget dan langsung keluar ke ruang tamu. Sementara Karina yang masih di kamar mendengar suara gaduh langsung keluar. Herman berdiri dengan senyum menyeringai, lalu menyuruh pengawalnya menangkap Karina dan suaminya. Mereka berdua didudukan di karpet dengan bersedengkul. Herman sangat marah. Tatia menjambak rambut Karina dan Karina tertarik ke belakang dengan menahan kesakitan. Tapi tidak membuat surut tindakan Tatia untuk menyiksanya. Tatia semakin agresif. Dan kedua suami istri itu masih saja diam, mereka tetap menutup mulut tentang Noura. Hingga Herman memiliki sebuah ide, ia menghentikan aksi kekasihnya dan menarik Karina agar berdiri di sampingnya. Ia melirik seorang pengawal maju. Setelah mendengar bisikan Herman, pengawal tersebut pergi ke dapur lalu kembali dengan membawa sebilah pisau. Herman meletakkannya di leher Karina hingga terlihat sebercak darah. Karina merem. Suami Karina jadi panik dan berteriak agar Herman menghentikan tindakannya. Dia akan menceritakan semua asalkan istrinya tidak dibunuh. Herman akhirnya menyetujuinya dan didapatlah informasi keberadaan Noura. Sebelum meninggalkan rumah Karina, Herman menginjak gawai mereka berdua, setelah itu membakarnya agar mereka tidak menghubungi Noura. Apalagi yang harus kulakukan? Masak yang rumit? Tentu tidak. Masak yang simpel saja, telur dadar dan langsung makan. Untung saja ada peralatan masak di rumah ini termasuk Magicom. Masak nasi tinggal colok saja. Jam segini, 10 pagi, enaknya rebahan. Tapi apa pekerjaanku? Tentu saja rebahan saja sembari melihat internet. Enak bukan? Tapi nyatanya enggak enak. Meskipun uangku sangat-sangat cukup. Untungnya aku bisa tersambung ke aplikasi bankku dan kebutuhanku terpenuhi. Tapi aku berada di situasi bersembunyi dari kejaran Om Herman. Enak-enak tiduran terdengar suara pintu diketuk, tepatnya digedor dari depan. Aku langsung waspada, menajamkan telinga sekali lagi. Ya memang digedor dan ada teriakan memanggil namaku, Noura. Aku langsung memasukkan gawai ke kantong gamisku dan menyambar tas ranselku. Bagaimana mereka tahu aku berada di sini? Ah, jangan-jangan Tante Karina ditangkap mereka. Gegas aku berlari menuju pintu belakang. Ya Allah, selamatkan hambamu ini. Doa-doaku panjatkan sambil berlari. Ku melewati dapur dan suasana di samping rumah sepi. Inilah saatnya aku berlari lewat pintu belakang. Sementara mereka masih menggedor pintu depan sambil berteriak. Begitu pintu terbuka, aku mematung. Bersambung.